Tuhan, terima kasih buat hari ini. Betapa Engkau dahsyat bagi kami. Kau ajaib. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Oleh karenanya kami mau menaikkan lagu cinta untuk-Mu, karena Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, lagu cinta untuk-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oh. Ajar kami Tuhan, dalam hari-hari kami, biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau setia. Kami harus setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa kita yang berani mempertanyakan perintah Tuhan? Saya bilang itu kepada setiap kali saya duduk berdoa. Saudara dan kita semua duduk berdoa. Kita perlu pertanyakan, siapa kamu mempertanyakan perintah Tuhan? Bahwa ini masuk akal atau tidak? Ini menguntungkan atau tidak? Siapa kita? Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Apakah sampai di sini saudara-saudara bisa melihat kekuatan iman Abraham? Dia menerima janji dan sedang bersiap untuk mengorbankan anak satu-satunya, walaupun Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa melalui Ishak keturunannya itu akan dihitung. Abraham bisa saja tidak mengerti saudara-saudara, tapi dia memilih taat. Poinnya di sini. Abraham bisa saja tidak mengerti. Mungkin dia pada saat itu tidak mengerti banyak hal. Tapi dia memilih taat. Iman membawa kita mentaati Tuhan. Walaupun di saat kita tidak mengerti hal itu. Ibrani tadi mengatakan itu. Iman membawa saudara dan saya mentaati Tuhan. Walaupun di saat itu kita tidak mengerti. Karena iman Abraham taat. Saya rindu itu terjadi. Karena iman Ris taat. Sebut nama saudara. Hal yang kedua adalah proses yang dilewati. Ujian yang dihadapi Abraham.
Saudara-saudara, saya bacakan Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, saudara, saya jelaskan sesuatu. Di dalam ayat yang ke-19, Ibrani 11. Kata berpikir di sana, reasoning itu, ya. Kata ini kalau diterjemahkan saudara-saudara berhubungan dengan logika. Maksudnya kata yang mempunyai arti berpikir atau determinasi, mengkalkulasi, mempertimbangkan. Ini adalah kata yang berhubungan dengan realita. Menunjuk pada fakta-fakta yang solid, bukan sesuatu yang tanpa dasar, saudara-saudara. Jadi ini contohnya saya mengingat. Saya kemudian mengingat kemarin pengeluaran masuk keluar dan sebagainya. Oh, saldo saya di bank sekarang 1 juta. Benar saudara. Ya paling ada lebih atau kurang sedikit dari situlah. Tapi itu benar ada di situ. Nah yang menghayal itu yang tiba-tiba. Saya berharap begitu saya buka ada 100 juta di dalam. Nah itu penghayal. Mengada-ada. Terjadi keajaiban dalam nama Yesus. 100 juta. Nah itu mengada-ada. Tapi kalau saya ingat. Kemarin saya masukkan sekian dan saya keluarkan sekian, saldonya berarti tinggal sekitar 1 juta. Itu sesuatu yang benar-benar ada di situ. Nah ini yang dimaksud. Bagaimana ketika itu Abraham berpikir. Abraham bersiap untuk mengorbankan Ishak. Sekalipun dia tahu mengorbankan di sini maksudnya saudara, itu pengorbanan itu jangan dikira datang lalu berdoa tumpang tangan, bukan. Dia mesti dibunuh. Korban itu mesti mati saudara-saudara. Jadi Abraham mempersiapkan itu untuk mengorbankan Ishak. Kenapa? Karena Abraham berpikir Allah sanggup membangkitkan orang mati. Maksudnya apa? Seperti begini, saya coba ceritakan ini sebagai semacam satu pemikiran saya semacam coba reka apa yang jadi perhitungan di dalam Abraham. Karena dia berpikir, Ishak adalah anak janji saudara-saudara. Dan untuk genapi janji Allah, Ishak mesti punya anak. Pada saat itu Ishak belum menikah, apalagi punya anak. Jadi kalau Ishak mati sebelum punya anak, janji Allah akan gagal. Dan tidak mungkin terwujud kecuali Tuhan membangkitkan Ishak kembali. Setelah dikorbankan. Abraham percaya janji Allah. Makanya dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Jadi pada saat itu Abraham mungkin bergumul mempersembahkan anaknya. Tapi dia percaya pada janji Allah. Dia percaya bahwa Tuhan sudah berjanji akan ada keturunanmu. Dia anak janji. Jadi dia tahu kalaupun anak ini, kalau anak yang saya korbankan, Tuhan pasti kasih kembali lagi. Karena dia percaya pada janji Tuhan. Nah, saudara-saudara ingat bahwa Allah tidak bermaksud untuk mengorbankan Ishak. Tuhan tidak bermaksud untuk membunuh Ishak. Mana? Karena di bagian yang lain, Tuhan tidak menyetujui mengorbankan anak sebagai korban bakaran. Dia melarang bangsa Israel mengorbankan anak mereka sebagai korban bakaran. Kita lihat ya, di Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Kejadian 22 mulai dari ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah tidak bermaksud supaya Abraham membunuh anaknya sendiri. Tapi Allah menguji Abraham untuk melihat apakah dia mentaati Allah atau tidak. Kata dicobai saudara di dalam Ibrani 11 ayat 17 artinya itu menguji. Menguji atau memeriksa, mengadili sesuatu. Kadang kata ini berarti mencobai di saat dipakai untuk membujuk seseorang atau memikat seseorang untuk melakukan kesalahan.
Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Yakobus bilang begitu kan saudara. Dan di sini Tuhan tidak sedang mencobai Abraham untuk melakukan satu yang jahat. Tapi dia menguji, tes. Sama seperti ketika Israel keluar, Tuhan bilang, saya biarkan kamu di padang gurun, saya biarkan kamu lapar untuk mencobai kamu, untuk tes kamu. Kamu masih berpegang kepada Tuhan atau tidak. Nah, dia mencobai, apakah mengetahui apakah Abraham sungguh mengasihi Allah melebihi hal apapun atau tidak. Allah tahu Abraham sangat mengasihi anaknya. Nah, dengan meminta Abraham mengorbankan anaknya, Allah sedang menguji iman dan ketaatan Abraham. Kalau harta yang diminta dari Abraham, nggak itu 1 sampai 3. Dia nggak perlu berpikir. Dia kasih semuanya. Kisah Abraham, kisah hidup Abraham menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang generous. Dia seorang yang memberi dengan sangat rela. Dia melayani siapa aja. 3 orang malaikat Tuhan yang datang itu pun dia jamu mereka, dia layani mereka dengan baik. Itu kehidupan Abraham hari-hari. Jadi kalau diminta hartanya dia kasih. Dan Abraham bukan orang biasa-biasa, dia orang kaya saudara. Tapi yang diminta adalah melampaui semuanya itu. Saudara, ada berapa papa di sini yang sama kayak saya. Waktu anak kita kecil sakit, rasanya kita tawar-menawar, Tuhan boleh gak saya yang sakit ganti dia. Apakah ada yang pernah punya perasaan yang sama seperti itu? Kadang-kadang kita mau seperti itu. Dan sekarang, anak satu-satunya, anak mujizat yang didapat yang dari satu ketidakmungkinan. Udah 90 tahun. Abraham udah 100 tahun. Baru kemudian punya anak. Abraham pikir, mana mungkin? Dan terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, jadi. Sekarang, Tuhan minta. Dan ini respon Abraham. Dia gak mempertanyakan. Dia gak berbantah-bantah. Paginya langsung. Ya, kalau kita baca Kejadian 22. Besok paginya bangun. Terus dia bawa anaknya. Saya membayangkan anaknya. Pak, kita mau kemana? Kita mau sembahyang. Kemana nih? Dan dia pergi itu bukan cuma yang anak sini. Ada juga yang bujangnya. Kita mau kemana? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mereka jalan. Sepanjang jalan itu, mungkin itu tadi dalam pikiran Abraham. Tapi dia bukan kemudian minta Tuhan membatalkan itu. Dia berjalan dalam ketaatan. Tapi saudara-saudaraku, itu ujian yang paling hebat yang pernah terjadi dalam seorang Abraham. Sampai di sini dilihat bahwa kata dicobai itu terkadang yang datang kepada kita. Semua orang kalau bilang taat, taat. Saya bikin. Tunggu sampai saudara masuk dalam fase itu. Di mana yang diminta dari saudara apa yang terbaik. Kalau saudara punya duit yang banyak, kadang mungkin itu yang bukan itu yang. Tapi di mana saudara sedang berkantor, saudara menganggap bahwa ini segalanya, itu yang diminta. Allah tahu Abraham sangat mengasihi anaknya Ishak. Tapi Abraham taat. Ini ketaatan yang luar biasa karena begini, sampai pada masa itu nggak ada Alkitab. Tidak ada satu sejarah yang menceritakan kepada Abraham bahwa ada kebangkitan orang mati. Tanpa mengetahui itu Abraham tetap percaya. Abraham tetap percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Bahkan saudara di dalam Kejadian 22 ayat 5. Dia berkata kepada bujang yang mengikutinya. Dia berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu. Cuman dia yang tahu bahwa di dalam pengorbanan nanti dia akan bunuh Ishak. Tapi dia bilang kepada kedua bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Abraham percaya Tuhan melampaui fakta yang ada. Abraham gak mengerti kenapa Tuhan suruh korbankan anaknya. Tapi dia gak berhenti cuma karena tidak mengerti. Karena dia lebih percaya apa yang Tuhan suruh. Pasti Tuhan tahu. Dia bahkan tidak berpikir tentang korban pengganti. Dia tidak tahu bahwa di sana ada korban. Tapi dia sudah berfirman. Karena waktu anaknya tanya, dia bilang nanti Tuhan yang sediakan. Karena anaknya tidak tahu rencana bapaknya. Pak, kita mau beribadah. Waktu itu masih ibadah pengorbanan itu masih ada. Bilang korban yang mana?
Nanti nak Tuhan sediakan. Dan benar, Tuhan sediakan saudara-saudara. Tuhan hebat. Tuhan sangat hebat. Abraham tidak pernah berhenti mempercayai janji Allah. Sekalipun dalam keadaan yang sulit. Sekalipun situasi, fakta yang ada itu satu fakta yang menyakitkan, membingungkan. Dia tidak berhenti mempercayai janji Allah. Walaupun perintah Allah dan janji Allah kelihatannya bertentangan satu sama lain. Tapi Abraham memilih untuk mempercayai janji Allah dan mentaati perintah Allah. Baik. Nah, saudara-saudara lihat bahwa betapa Abraham benar-benar digerakkan oleh firman, saudara. Dia mempercayai apa yang Tuhan janjikan itu. Lebih daripada apapun. Dia benar-benar digerakkan oleh firman. Makanya dikatakan karena iman Abraham taat. Mari kita lihat bagian yang ketiga, hasil yang diperoleh. Pertama, Allah menyediakan pengganti untuk korban bakaran. Disitulah saudara-saudara, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Tuhan menyediakan saudara. Tuhan itu penyedia yang agung. Wow. Yang berikut, Tuhan meneguhkan janji dengan bersumpah kepada Abraham. Itu yang didapat. Dan penggenapan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 yang saya bacakan tadi, berkat Abraham atau keselamatan itu melalui keturunannya Yesus Kristus, keselamatan sampai kepada semua bangsa. Wow. Saudara dan saya menerima keselamatan berdasarkan ketaatan Abraham kepada firman Tuhan yang datang kepadanya. Kiranya saudara, apa yang saudara dengar hari ini membawa saudara untuk menjadi taat kepada firman Tuhan. Yang kemudian nanti akan menghasilkan begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi percayalah, saudara-saudara, hal itu akan terjadi. Saya undang tim musik ada di sini, saudaraku. Dan mungkin saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara dalam fase, salah satu fasenya. Mungkin saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, tapi kelihatannya gak masuk akal. Mungkin itu terlalu berat buat saudara-saudara. Tapi ingat, fokuslah pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Waktu Tuhan berfirman, lakukan pakai cara Dia, jangan pakai cara kita. Karena waktu Dia berfirman, waktu Dia menghendaki kita melakukan sesuatu, Tuhan itu arsitek agung. Dia tahu kemana. Terima firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau pengertianmu membuatmu berhenti untuk taat, lawan itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah curang. Kalau saudara ada dalam fase di mana saudara sedang mengalami pengujian, saudara sedang diuji dengan hebat, sampai dengan hal sisi yang paling esensi dalam hidup saudara, itu dicongkel keluar. Bersyukurlah. Ingat saudara-saudara, apa yang pernah kita baca dari Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkas. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang berpikir untuk berhenti, saudara yang sedang berpikir untuk menyerah, saya kasih tahu, ingat, saudara akan kembali dengan berkas-berkasnya. Ada waktu di mana tangisan saudara berubah menjadi sorak-sorai. Karena melihat hal-hal yang besar yang Tuhan buat dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak curang. Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dia akan selalu berada sama-sama dengan kita. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Biarkan kasih saudara kepada Tuhan. Ketaatan saudara kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah curang. Dia Tuhan yang tahu apa yang Dia katakan. Sekali Dia berfirman, Dia akan menunjukkannya.